Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya penelitian tentang em, ilmu hitam ini benar Pak. Ini ada saintis ininya. Jadi Profesor Roni Nitibaskara, beliau adalah salah satu kriminolog Indonesia dan persepsi berkaitan dengan ilmu hitam itu pernah diteliti oleh beliau. Bahwa sebenarnya eksistensi dari ilmu hitam itu bisa dilihat dari perspektif budaya. Ya, perspektif budaya. Bahwa kepercayaan dan lain sebagainya itu adalah bagian dari nilai-nilai budaya yang tidak bisa kita pisahkan dari identitas masyarakat Indonesia itu sendiri. Itu yang pertama, jadi kita berdiri dari situ dulu. Sehingga itu menjadi satu bentuk local wisdom yang patut untuk kita pahami juga dan tidak untuk kita kemudian label sebagai sesuatu yang negatif atau positif. Ya kita menjadi orang yang wasatiyah bahasanya itu. Wasatiyah atau berdiri di tengah-tengah gitu kan. Nah itu di situ. Kemudian ketika kita berbicara tentang aspek tadi kita berangkat dari permasalahan terkait dengan ilmu hitam gitu ya. Ada yang dikirimin santet dan lain sebagainya. Maka bisa jadi itu ada dua hal. Sugesti yang terjadi sehingga muncul menjadi sebuah persepsi yang akhirnya menjadi eksistensi. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita patut untuk melihat itu sebagai sebuah bentuk local wisdom dan potensi yang patut untuk dioptimalkan. Oleh karena itu bagaimana cara untuk membuat agar kita bisa aman dalam satu wilayah yang baru, tentunya kita kembali lagi dengan apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya adalah berkaitan dengan kolaborasi. Kemudian juga ini ada teori dari salah satu kriminolog juga, yaitu social bond theory. Jadi kita berangkat untuk melakukan kontrol sosial dari aspek-aspek ikatan sosial. Maksudnya seperti apa? Bahwa sebenarnya jarum pentul jatuh kalau seandainya kita semua memahami setiap masyarakat yang ada dalam interaksi sosialnya bahwa itu jarum pentul jatuh, maka semuanya akan memonitor itu. Kalau seandainya abai dan tidak ada yang memonitor, maka ada 1.000 jarum jatuh pun tidak akan ada yang tahu. Maksudnya dengan adanya ikatan sosial yang kuat antara kita dengan keluarga kita dengan lingkungan kita dengan aspek sosial dan kebudayaan kita, maka ada jarum pentul sekecil apapun itu yang jatuh, maka akan ada early warning system di situ. Nah, oleh karena itu kolaborasi patut untuk dioptimalkan dan ditingkatkan. Jadi jangan sampai kita, ini mohon maaf nih ya, teman-teman ASN datang ke situ, terus kemudian, gue kan dari ibu kota, sorry to say ya, nggak level lah gitu. Misalnya seperti itu ya, ini contoh. Tapi teman-teman Jakarta nggak seperti itu, saya tahu. Nah jadi ketika kita pindah ke satu tempat, ini bahasa yang sangat tradisional sekali. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya itu bahasa yang sangat kita ketahui bersama. Jadi ketika kita pada akhirnya harus berpindah, kita harus mengetahui budaya lokal seperti apa, lokal wisdomnya seperti apa. Bukan untuk merubah, bukan untuk menjadi sesuatu yang baru, tapi bagaimana kita bisa memberikan asimilasi, kemudian akulturasi, sehingga muncul peradaban-peradaban baru yang lebih baik. Mungkin dari saya cukup. Gitu. Siap. Thank you. Dan ini terakhir mungkin Pak Reno tadi ada yang pertanyaan dari RRI nih Pak. Dari Mas Reno, Pak Ali mohon izin. Jadi sepertinya asesmen ya yang ditanyakan tentang asesmen SDM Pak. Ya nanti Monggo, mungkin Pak. bisa ditambah sama Pak Rizal ya juga sama Siap. Pak Wandi terkait dengan penugasan ASN tadi. Saya bilang sih penugasan ya. Mbak Ratna apa Rahma ya? Mbak Ratna ya. Pak Ali sebelumnya mohon izin singkat Bapak, kita sudah mau. Oke. Yang pertama 250.000 hektar itu luas IKN. Siap. Hanya dibangun 6.600, sekian hektar. Itu hanya kawasan inti pusat pemerintahan dan pembangunannya itu ada di ex HTI, bekas perusahaan yang tanamannya eukaliptus. Di situ kita eukaliptus dan di situ kita membangun, bukan merambah hutan yang umum kita bilang hutan itu ya. Ini juga kita berkali-kali kita sampaikan sehingga potensi pengerusakan hutan saya pikir tidak ada karena memang pohon itu setiap 6 tahun dipanen, dijadikan kertas. Disitulah kita membangun pusat pemerintahan. Kemudian
Paru-paru dunia kemarin Kaltim banyak dapat ya. Kita berharap justru kita akan menciptakan zero emisi karbon di IKN ya 2045. Tadi bertanya sampai kapan. Kemudian hari ini kita sedang mensisipi hutan-hutan itu dengan tanaman endemik Kalimantan. Sehingga nanti bekantan, monyet yang bule itu ya, yang panjang hidungnya itu ya akan muncul lagi. Kemudian flora dan fauna lah kira-kira akan seperti itu. Bahkan di sana koridor jalan satu aja kita buatkan gitu. Jadi kita akan kembali ke alam tuh dengan kota dunianya yang Forest City tadi. Kemudian santet, believe or not believe, saya pernah ngalamin. Tapi santet itu di Banyuwangi ada, di Banten ada, di mana aja juga ada gitu ya. Mana juga ada gitu ya. Itu saya setuju tadi dari Masnya tadi setuju bahwa tergantung dari kita lah gitu ya. Dan di mana-mana saya pikir ada. Dan ketika kita cuek-cuek saja juga enggak tuh. Hari ini pun saya bisa nyantet teman-teman semua. Kalau saya bilang hari ini kita pergi makan pasti mau semua ngikut gitu ya. Jadi nyate gitu ya. Jadi ini juga tadi mbaknya itu benar tuh. Jadi Kalimantan tuh jangan dibayangin kayak zaman dulu. Zaman dulu kita kecil jangan jalan ke hutan. Nanti ada ngayau. Ngayau itu potong kepala. Ya Pak ya potong kelapa. Dan itu sudah selesai. Memang zaman dulu itu seperti itu, tapi udah selesai dengan perjanjian Tumbang Anoy 1896. Tumbang Anoy itu ada sebuah kampung di Kalimantan Tengah atau di Kalimantan Barat ya, Tumbang Anoy. Kenapa saya tahu? Karena tesis saya waktu itu nulisnya itu ya. Ya. Jadi mindsetnya diubah. Kalimantan tidak seperti yang Anda bayangkan, ya. Kalimantan tidak seperti yang kita bayangkan zaman-zaman dulu kita mau jalan aja takut gitu ya. Santet saya pikir itu hanya memang ada ya, karena saya mau jujur saya juga pernah ngalami, tapi akhirnya sembuh juga dan sekarang jadi raja santet juga gitu ya. Saya pikir jangan terbawa ke situ, di mana-mana ada, di Banten ada. Kalau baca media kemarin, justru pawangnya sekarang kemarin itu diambil dari Banyuwangi, dia bilang ditugasi 22 hari gitu. Sehingga memang nggak ada hujan gitu ya di IKN. Jangan terbawa itu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.